Pernahkah Anda berdiri di depan cermin, melihat kerutan baru di wajah, uban yang mulai menjajah kepala, lalu seketika merasa cemas? Kita hidup di zaman yang terobsesi dengan kesempurnaan dan kemudahan abadi. Kita diajarkan bahwa menua adalah sebuah kekalahan, bahwa tubuh yang melambat adalah sebuah aib yang harus disembunyikan. Kita rela menghabiskan jutaan rupiah untuk krim anti penuaan, mewarnai rambut atau menyuntikkan bahan kimia hanya demi menipu diri sendiri bahwa kita belum tua. Tapi, tanyakan pada hati kecil Anda, apakah itu membuat Anda damai? Atau justru membuat Anda semakin takut dikejar waktu? Sementara kita sibuk berperang melawan penuaan, lansia di Jepang justru melakukan hal yang sebaliknya. Mereka tidak melawan arus waktu, mereka berselancar di atasnya. Mereka tidak menganggap keriput sebagai kerusakan, melainkan sebagai peta kehidupan yang layak dirayakan. Mereka tidak bersembunyi saat tubuh mulai rentah, melainkan menemukan keanggunan dalam keterbatasan. Inilah sebabnya mengapa wajah mereka memancarkan ketenangan yang tidak kita miliki. Kita sibuk memperbaiki luar, mereka sibuk memperkaya dalam. Di video ini saya tidak akan memberi tips kesehatan fisik. Saya akan membongkar 5 filosofi mental kuno Jepang, pola pikir baja yang membuat mereka tidak hanya panjang umur, tapi juga berdamai dengan ketidaksempurnaan hidup. Jika Anda lelah merasa cemas akan masa depan dan ingin menikmati masa tua dengan kepala tegak, dengarkan baik-baik. Ini mungkin pelajaran terpenting yang sering kita abaikan. Filosofi pertama, dan mungkin yang paling sulit diterima oleh ego kita, adalah wabi-sabi. Seni menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Di dunia kita hari ini, tua dianggap barang rusak. Pensiun dianggap barang bekas yang tidak berguna. Kita merasa malu jika tidak lagi sekuat dulu, tidak lagi secepat dulu. Kita mengutuk lutut yang sakit dan mata yang rabun. Kita ingin semuanya tetap sempurna seperti usia 20 tahun. Namun, di Jepang wabi-sabi mengajarkan bahwa retakan pada cangkir teh justru membuatnya lebih bernilai daripada cangkir baru yang mulus. Begitu pula dengan manusia. Lansia Jepang memandang perubahan fisik mereka bukan sebagai kemunduran, melainkan sebagai pendalaman karakter. Keriput di sudut mata adalah bukti bahwa mereka telah banyak tersenyum. Tangan yang kasar adalah bukti kerja keras demi keluarga. Mereka tidak berusaha menutupi cacat penuaan. Mereka menerimanya sebagai keindahan yang otentik. Banyak dari kita menderita di hari tua bukan karena sakit fisik, tapi karena sakit hati menolak kenyataan. Kita stres karena realita tidak sesuai dengan keinginan. Padahal, kedamaian hanya datang ketika kita berhenti menuntut kesempurnaan dari tubuh yang fana ini. Berhenti membenci cermin Anda. Mulailah melihat diri Anda sebagai karya seni antik yang semakin berharga seiring waktu, bukan barang rongsokan. Rahasia kedua adalah gaman. Ini adalah konsep tentang ketahanan, kesabaran, dan martabat dalam menghadapi kesulitan. Coba perhatikan percakapan kita sehari-hari. Berapa banyak dari kita yang menjadikan mengeluh sebagai hobi utama? Cuaca panas sedikit, mengeluh. Makanan kurang enak, marah. Badan pegal, merengek seolah dunia mau kiamat. Kita menjadi generasi tua yang manja, yang berasa dunia berhutang kenyamanan pada kita. Lansia Jepang memiliki mentalitas gaman. Ini bukan berarti menahan sakit tanpa diobati, bukan. Ini adalah sikap mental untuk tidak membiarkan kesulitan menghancurkan ketenangan jiwa. Mereka menghadapi rasa sakit, kehilangan pasangan, atau kesepian dengan kepala tegak dan mulut yang terjaga dari keluhan sia-sia. Mereka percaya bahwa mengeluh hanya membuang energi berharga yang seharusnya dipakai untuk bertahan hidup. Bagi mereka, menunjukkan kelemahan dan menyebarkan aura negatif kepada orang lain adalah hal yang kurang pantas. Sementara kita
kita justru sering menjadikan penyakit dan masalah sebagai senjata untuk mencari perhatian anak cucu. Duh, sakit sekali kakiku, kalian tidak ada yang peduli. Sadarilah, orang yang punya gaman justru dihormati dan didekati. Orang yang terus mengeluh, perlahan akan ditinggalkan. Kekuatan sejati di masa tua bukan pada otot yang kekar, tapi pada mental yang tidak cengeng. Yang ketiga, Obaitori. Penyakit hati terbesar yang membunuh kebahagiaan lansia kita adalah membanding-bandingkan. Inilah alasan kita butuh filosofi ketiga, Obaitori. Konsep ini diambil dari 4 karakter kanji untuk pohon ceri, plum, persik, dan aprikot. Keempat pohon ini berbunga di musim semi, tapi mereka mekar dengan cara yang berbeda, waktu yang berbeda, dan bentuk yang berbeda. Tidak ada bunga ceri yang iri pada bunga plum, tidak ada bunga persik yang minder melihat bunga aprikot. Mereka mekar menjadi diri mereka sendiri. Tapi lihatlah kita, di usia senja, bukannya fokus pada kebun sendiri, kita malah sibuk mengintip pagar tetangga. Lihat tuh, anak Pak Budi sukses, anak saya kok biasa saja. Lihat Bu Siti, umur segitu masih bisa jalan-jalan keluar putri, kok saya cuma di rumah. Kita meracuni sisa umur kita dengan iri dengki. Kita merasa gagal hanya karena hidup kita berbeda dari orang lain. Lansia Jepang yang memegang teguh Obaitori paham bahwa setiap orang punya garis waktu sendiri. Mereka tidak membuang waktu membandingkan kesehatan mereka dengan orang lain. Mereka fokus merawat apa yang mereka miliki. Kebahagiaan lenyap saat perbandingan dimulai. Jika Anda ingin sisa hidup Anda tenang, berhentilah melihat bunga orang lain. Mekarlah dengan cara Anda sendiri, sekecil apapun itu. Rahasia keempat adalah mantra pelepas stres paling ampuh, Shikata Ganai. Artinya, apa boleh buat, atau biarlah terjadi karena memang tidak bisa diubah. Banyak dari kita menghabiskan masa tua dengan penyesalan masa lalu atau ketakutan akan hal yang belum terjadi. Kita terobsesi mengendalikan segalanya. Kita ingin mengatur hidup anak kita ingin mengatur pandangan orang lain terhadap kita. Dan ketika hal itu gagal, kita stres, darah tinggi naik, jantung berdebar. Di Jepang, mereka membedakan dengan tegas, mana yang bisa diubah, mana yang tidak. Kematian, cuaca, tindakan orang lain, dan masa lalu adalah hal yang Shikata Ganai. Tidak ada gunanya ditangisi. Mereka melepaskannya dengan ikhlas, bukan karena pasrah menyerah kalah, tapi karena mereka cerdas mengelola energi. Mereka hanya fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini. Sementara kita sering membawa beban sampah masa lalu di punggung kita setiap hari. Coba dulu saya beli tanah di sana. Coba dulu saya tidak menikah dengan dia. Penyesalan adalah racun yang paling mematikan bagi lansia. Shikata Ganai mengajarkan kita untuk memotong tali beban itu. Lepaskan. Apa yang sudah terjadi, terjadilah. Anda tidak bisa menikmati hari ini jika tangan Anda masih sibuk menggenggam abu masa lalu. Poin 5. Hara Hachibu. Pada kehidupan. Kita mungkin pernah mendengar hara hachibu dalam konteks makan. Berhenti sebelum kenyang. Cukup 80%. Tapi rahasia kelima ini meluas pada gaya hidup. Ini adalah prinsip tahu cukup. Masalah manusia modern termasuk para lansia adalah ketamakan yang tidak disadari. Kita menimbun barang di gudang sampai penuh sesak. Kita menimbun informasi dari grup WhatsApp sampai kepala pening. Kita menimbun makanan sampai gula darah melonjak. Kita takut kekurangan, jadi kita mengambil berlebihan. Lansia Jepang yang sehat hidup dengan prinsip moderasi. Bukan hanya soal makan sedikit, tapi bicara secukupnya, memiliki barang secukupnya, dan beraktivitas secukupnya. Mereka tidak serakah. Mereka tahu bahwa kelebihan adalah sumber penyakit. Kelebihan makan jadi penyakit gula, kelebihan bicara jadi penyakit hati, kelebihan barang jadi beban pikiran. Di sini kita sering salah kaprah. Kita pikir tanda sukses di masa tua adalah bisa makan apa saja sepuasnya dan beli apa saja. Padahal itu adalah jalan tol menuju kehancuran tubuh. Disiplin untuk berkata, cukup, adalah bentuk cinta tertinggi pada diri sendiri. Bisakah Anda berhenti makan sebelum begah? Bisakah Anda berhenti main HP sebelum mata perih? Bisakah Anda merasa cukup dengan rezeki hari ini? Jika bisa, Anda sudah memiliki kunci kesehatan yang lebih ampuh dari obat manapun. 5 filosofi mental ini, wabi-sabi, gaman, Obaitori, Shikata Ganai, dan hara hachibu, bukanlah mantra sihir. Ini adalah latihan mental yang berat. Jauh lebih mudah untuk mengeluh, membandingkan diri, dan menuruti hawa nafsu daripada melatih kesabaran dan rasa cukup.
Tapi hasilnya, lihatlah perbedaannya. Satu sisi menghasilkan lansia yang rapuh, rewel, dan penuh ketakutan. Sisi yang lain menghasilkan jiwa-jiwa tua yang tangguh, tenang, dan penuh wibawa. Pilihan ada di tangan Anda sekarang. Apakah Anda mau menghabiskan sisa waktu Anda untuk meratapi keriput dan menuntut perhatian orang lain? Atau Anda mau mulai membangun kedamaian dari dalam, menerima ketidaksempurnaan, dan melepaskan yang tidak bisa Anda atur? Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi tua yang bijaksana dan bahagia, itu pilihan. Jangan biarkan angka usia mendefinisikan siapa Anda. Jadilah seperti pohon tua yang akarnya semakin dalam mencengkeram bumi, diam, kokoh, dan meneduhkan bagi siapa saja yang berteduh di bawahnya. Mulailah hari ini dengan satu perubahan kecil. Berhenti mengeluh dan mulailah menerima, karena hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam perang melawan diri sendiri.